Jakarta, pusat ekonomi dan budaya Indonesia. Kota ini terus berkembang, bertransformasi menjadi kota metropolitan yang modern dan dinamis. Arsitektur futuristik berpadu dengan bangunan bersejarah menciptakan lanskap perkotaan yang unik. Inovasi dan teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jakarta adalah kota yang selalu bergerak maju, penuh dengan energi dan potensi. Hai, halo guys. Jadi kita udah sampai di gedung Museum Bank Indonesia. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya di... Teman-teman, kita udah ada Museum Bank Indonesia. Jadi kita bakal pergi ke sini dan kita bakal ngomong apa sejarah yang ada di Bank Indonesia. Jadi supaya kalian ikutin terus aja dengan video yang ada di yuk, aku jadi petugas Bank Indonesia. Teman-teman, di sini akan menjelaskan tentang sejarah yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia bermula dari kedatangan bangsa Eropa ke tanah air dengan misi mencari rempah-rempah. Pada 1828, mendirikan Banjar Masyarakat Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pada 1922, setelah Jepang menduduki Indonesia, DJB diikulasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia digantikan oleh Nampo Kaihatsu atau NKG. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, terjadi dualisme bank sirkulasi di Indonesia. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Industrial Field Administration atau NICA, mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan membenarkan uang NICA, bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Kemarin setelah digitalisasi dari Bank Indonesia, selanjutnya bakal dijelasin tentang apa itu fungsi dari Bank Indonesia. Tapi teman-teman, Bank Indonesia juga memiliki fungsi utama. Yang pertama, moneter. Moneter terbagi menjadi dua, yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, operasi moneter atau yang disebut oleh bertujuan untuk mendukung supaya stabilitas moneter yang dilaksanakan di pasar uang dan pasar kepala secara terintegrasi. Yang kedua, sistem pembayaran uang rupiah. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan besar jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah. Dalam periode kedua, terdapat dua faktor utama yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan perencanaan pencetakan uang rupiah. Pertama, ada tambahan uang lokal yang diedarkan. Yang kedua, pergantian uang yang disediakan. halo guys, di sini aku akan menjelaskan mengenai kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Bank Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk turut mengikuti kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. 3. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga. Bangga Rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai simbol kedaulatan NKRI dan sebagai alat pemersatu bangsa.
juga bangga sebagai simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Selanjutnya ada paham rupiah. Paham rupiah, fungsi rupiah dalam perekonomian. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan. 3 paham dengan bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Halo teman-teman, jadi sekarang giliran aku mau ngejelasin soal statistik ekonomi. Yang pertama itu aku mau ngejelasin soal statistik ekonomi keuangan Indonesia. Merupakan publikasi bulanan yang diterbitkan oleh bank untuk memberikan informasi tentang data ekonomi dan keuangan Indonesia. Publikasi ini berguna bagi masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia. Data dalam SEKI disusun dengan menggunakan data primer dari Bank Indonesia serta data sekunder dan lembaga lain, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selanjutnya ada statistik ekonomi keuangan daerah. Statistik ekonomi dan keuangan daerah itu merupakan publikasi statistik Bank Indonesia bulanan yang berisi data ekonomi, keuangan, dan perbankan dengan cakupan provinsi seluruh Indonesia. Data statistik yang disajikan dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat perkembangan ekonomi, keuangan, dan perbankan di masing-masing provinsi. Yang selanjutnya ada SSKI atau Statistik Sistem Keuangan Indonesia. SSKI diterbitkan setiap bulan berupa kumpulan data atau indikator yang menggambarkan perkembangan berbagai elemen ekonomi terkait sistem keuangan yang menjadi fokus kebijakan stabilitas sistem keuangan atau SSK di Indonesia. SSKI mencakup data terkait lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta unsur ekonomi terkait pemerintah, korporasi, dan rumah tangga. Periodisasi data dalam SSKI sesuai ketersediaan masing-masing indikator. Pada awal berdirinya The Java Channel menempati bangunan 2 lantai bekas Inman Hospital, rumah sakit yang bertempat di sebelah dalam tembok kota di Batavia. Kota adalah kawasan yang pertama kali dibangun oleh Belanda pada abad 16 dan menjadi pelabuhan penting tempat kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia berlabuh. Ini teman-teman, ini kereta yang sebelah sini masih era kerajaan di Nusantara. Ini masa kejayaan kerajaan Hindu Buddha ya kan? Ya, jadi sebelah sini uang era kerajaan di Nusantara pada masa kejayaan kerajaan Islam. Ada uang VOC, ini uang era kolonial. Dan teman-teman, ya lihat sini ya. Sini uang era kolonial, uang masa India, ada era uang refleksi. Sini teman-teman ya, lihat dulu. Selanjutnya di sini ada penerbitan pendidikan itu pertama di sini. Misalkan akan diberikan satu bank di Jawa, terus selanjutnya akan diberikan wakilnya di Presiden harus menggunakan haluan diberikan kepada satu objek seperti ini, wewenang khusus dari raja di Belanda. Yang ketiga ada uang pakai dan uang timpan. Nih uang pakainya teman-teman. Ini zaman ke zaman pendudukan Jepang. Ini uang Jepang ya. Pokoknya bagus banget ya teman-teman pada zaman dulu tuh. Ini tandanya di 1943an. Oh dari itu ya. Bagus ya. Kita teman-teman ini yang keempat adalah uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Contoh kan apa sih uang awalnya tuh kemerdekaan Indonesia? Nih tunjukin. Nih beredarnya berbagai jenis uang pada awal kemerdekaan. Nih beredarnya nih. Wah ternyata
program Indonesia itu uangnya seperti ini teman-teman. Selama ini kita udah nggak tahu. Selanjutnya tidak berlakunya uangnya BCA di wilayah Republik Indonesia. Gak ada pemain seperti ini dong, teman-teman. Teman-teman, di sini ada dokter, insinyur, Soekarno, ini adalah kayak seperti gambar akrilik gitu ya? Iya, betul ya. Banget. Cuma bisa. Ini ada negara berdirinya kayak coba kita cari teman-teman. Sebenarnya kita bakal bingung ini sebab itu mata uang yang ada di negara lain. Lihat nih Myanmar. oh ini adalah Myanmar, Kamboja, sini ada Filipina. Kayaknya kita nggak semua kita bakal buka, tapi kita bakal cari Negara yang ini negara tetangga Indonesia itu ada Malaysia, itu ringgit ya teman-teman. Wow, kalian kebetulan banget sih. Pokoknya kalian jangan datang ke Bank Indonesia karena ini bagus banget. Iya. Dan buat hari ini gue bisa jadi cuma 5.000 doang dan ini waktu banget guys. Kita datang. Yang keempat itu awal pertama kita sebagai awal perjuangan. Coba kita lihat. Oh teman-teman, misalkan untuk kita sendiri mulai bermunculan pemerintah memberikan kode yang merupakan Republik Indonesia yang mulai didasarkan pada Oktober 1945. Nah, ini lihat teman-teman, wow. Terus selanjutnya ada Orida Bernegara Kedaulatan di daerah. Jadi ini sedang bertujuan dari terbit, antara lain di Banten, Sumatera, Perintah Kapolri, Kerajaan, yang lain dari Jawa Tengah, Sumatera yang lain Jawa Timur. Lagi teman-teman ada uang S20 yang sejak ini udah panjang banget tuh. Ini mau sedang lagi ya sih. Tapi masih update lainnya dari pemerintah dari Indonesia nih teman-teman. Nasionalisasi BNJB. Setelah itu ya setelah Indonesia. Terus 1990 kebijakan mereka berada sendiri di bawah Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia sebagai maksudnya dan mendampingi uang ternyata ini data Indonesia ini pertama kali ya di terbit tahun 2000 dan Kepulauan Riau jauh dari rupiah semuanya. Wow, ini dia teman-teman yang sekarang kita pakai uangnya NKRI teman-teman. Nih, masalahnya uang sekarang kayak gini kan teman-teman. Nah coba lihat, ini uang recehannya, recehan. Sebenarnya uangnya enggak yang koinnya, yang ini uang kertasnya pasti ada dong ini. Ini adalah zaman sekarang ini. ini yang paling bagus nih. Dasar tahun 2011 nama Bank Indonesia mengeluarkan dan memberikan berbagai tahun emisi pertama yang sesuai di sini dengan ketentuan yang sudah mengatakan undang-undang uang khusus prima. Nah, pasti kalian tahu kan, ini tuh susah, langka. Banget dan emang pertama kali ketemu doang langsung keluar gitu kan. Nih, Bank Indonesia memberikan uang khusus ini uangnya tetap khusus yang 75 ribu itu ya uang khusus. Berarti peristiwa penting atau tujuan khusus. Jadi kalian nggak boleh menggunakan waktu sebenarnya itu kan. Nih, oke, ini Uang 75.000. ini uang bersambung. Kemudian kalian bisa minta aku juga minta kalian uang bersambung ada uang banget sama aku juga banget cewek. Wow, aku sama itu nggak tahu kan? Kalau yang ini depan belakang, tapi kalau ini kita nggak pernah ketemu ya. Uang bersambung. Oke, segitu aja dari Instagram di tadi. Koleksi numismatik. Ya, koleksi numis. Oke, terima kasih saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Some people wanted to cover the scars, wanted to hide all the shame, wanted the love in their hearts, wanted the worship